Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sosial media, dan media merupakan wadah tempat bagi kita untuk kita bisa menjalin tali silaturahim, membangun ukhuwah Islamiyah yang semakin kuat kokoh ke depannya. Semoga hidup kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat-sahabat saya yang saya hormati, yang saya juga ta'zimi, pada kesempatan kali ini topik yang akan saya bahas yaitu tentang keteraturan di alam semesta ini merupakan bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pembahasan kita pada kesempatan kali ini ialah tentang keteraturan di alam semesta ini merupakan bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Keteraturan dan presisi alam semesta adalah bukti nyata kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di situ yang berada di alam semesta ini dan juga isinya di sini berjalan secara presisi. Semuanya di situ apa? Merupakan bukti kebesaran dan juga kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai manusia seharusnya kita menggunakan akal kita, membuka hati kita untuk senantiasa berpikir dan merasakan mengenai tentang kebesaran dan juga kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita memperhatikan, kemudian merenungi segala apa yang terjadi di alam semesta, termasuk di situ keteraturan alam semesta yang merupakan bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dari hukum fisika yang pasti hingga perputaran benda langit, semuanya berjalan dalam harmoni yang sempurna. Artinya di sini benda-benda langit yang ada di alam semesta ini mereka berjalan sesuai dengan kodratnya yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar supaya mereka di situ tidak bertabrakan satu dengan yang lainnya. Makanya di situ mereka berjalan secara harmoni. Semuanya berjalan dalam harmoni yang sempurna. Setiap keputusan Allah Subhanahu wa taala, setiap keteraturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala yang ada di alam semesta ini merupakan bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Makhluk tidak ada yang bisa mengatur secara sempurna berkaitan dengan untuk mengatur alam semesta ini berjalan dengan sesuai dengan keteraturan yang presisi dan juga sempurna. Hanya Allah lah Subhanahu wa taala yang bisa mengatur alam semesta dengan keteraturan yang sempurna, keteraturan yang harmonis, sehingga di situ alam semesta tidak bertabrakan satu dengan yang lainnya. Ini menegaskan adanya Maha Pencipta yang mengatur segalanya dengan teliti. Setiap pengaturan yang paling sempurna di situ ketika sesuatu di situ diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pengatur yang paling sempurna kecuali Sang Maha Pengatur, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Berikut adalah bukti-bukti
bukti-bukti keteraturan di alam semesta yang mencerminkan kekuasaannya. Bukti-bukti keteraturan di alam semesta yang mencerminkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama di situ siklus siang dan malam. Rotasi bumi pada porosnya berjalan tanpa henti dan sangat presisi, memberikan keseimbangan waktu bagi kehidupan. Artinya di sini siang dan malam di situ berganti secara teratur. Semuanya berjalan sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya berjalan sesuai dengan kodrat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap pergantian siang dan juga malam. Kalau sudah waktunya malam tiba, maka mereka berganti, yaitu alam semesta berganti pada waktu malam dan juga pada waktu siang. Tidak ada yang bisa mengatur kecuali Allah Subhanahu wa taala yang bisa mengatur pergantian siang dan juga malam. Bukti-bukti keteraturan di alam semesta yang mencerminkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang nomor 2, garis edar benda langit. Galaksi, bintang, planet berputar pada orbitnya masing-masing tanpa bertabrakan. Keseimbangan gravitasi ini menunjukkan betapa luar biasanya rancangan Allah Subhanahu wa taala. Artinya di sini setiap benda-benda langit di situ berputar sesuai dengan kodrat Allah. Dan hanya di situ tidak bertabrakan satu dengan yang lainnya. Termasuk di sini contohnya galaksi, bintang dan juga planet berputar pada orbitnya masing-masing tanpa bertabrakan. Makanya di sini saya katakan bahwasanya makhluk di situ tidak bisa mengatur. Semua yang ada di alam semesta ini yang hanya bisa mengatur dengan keteraturan yang sempurna hanya Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di sini Allah Subhanahu wa taala mengatur tentang galaksi, bintang-bintang dan juga planet-planet sehingga mereka di situ berputar pada orbitnya masing-masing dan tidak bertabrakan satu dengan yang lainnya. Itulah bukti berkaitan dengan bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dengan Allah memberikan keteraturan di alam semesta ini dengan sangat sempurna. Bukti-bukti keteraturan di alam semesta ini yang mencerminkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang nomor 3 di sini sunnatullah, hukum Allah, hukum alam. Segala proses di alam semesta berjalan sesuai hukum sebab akibat sunnatullah. Jadi sunnatullah di situ hukum yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di alam semesta ini, yang terdapat di dunia ini. Artinya apa di situ? Hukum sebab akibat. Setiap sesuatu ada sebabnya dan sebabnya di situ nantinya akan menimbulkan akibat yang tak pernah berubah seperti siklus air dan pergantian musim. Salah satu contohnya hukum sebab akibat jika dikaitkan dengan perbuatan manusia. Jikalau manusia di situ melakukan perbuatan baik, maka yang datang kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala mereka yang berbuat baik. Jikalau mereka misalkan berbuat kejahatan, yang datang kepada mereka keburukan sebagai balasan dari apa yang sudah mereka berbuat terhadap orang lain dan akan kembali kepada pelakunya masing-masing. Itulah yang namanya sunnatullah, hukum Allah Subhanahu wa taala. Hukum Allah Subhanahu wa taala di situ yang ada di alam semesta ini berjalan secara otomatis. Artinya setiap perbuatan akan dibalas dengan perbuatan. Setiap kebaikan dibalas dengan kebaikan. Setiap keburukan dibalas dengan keburukan. Itu termasuk kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini
kita senantiasa berhati-hati di dalam melakukan suatu perbuatan, baik berbicara dengan orang lain, baik prasangka hati kita kepada orang lain, khususnya di sini kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetaplah jaga sikap kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sikap yang baik, tata krama yang baik, dan jagalah sikap kita kepada manusia, kepada makhluk. Makanya di situ alam semesta tunduk kepada sunnatullah, hukum Allah Subhanahu wa taala, yaitu hukum sebab akibat. Bukti-bukti dari keteraturan yang ada di alam semesta ini yang merupakan bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, keseimbangan ekosistem. Alam menyediakan rantai makanan dan siklus unsur kimia yang saling menopang secara otomatis, memastikan kelangsungan hidup seluruh makhluk. Artinya di sini alam semesta di situ termasuk juga makhluk. Makanya di sini kita senantiasa saling bermanfaat kepada yang lain, sehingga di situ keberlangsungan hidup makhluk di situ berjalan. Salah satu contohnya manusia ingin memakan makanan seperti daging, makanya di situ daging bisa kita ambil, daging ayam yang kita bisa masak dan kita bisa manfaatkan untuk kebutuhan kita. Dan juga di situ senantiasa ayam juga berlangsung kehidupannya dengan apa? Di situ mencari nafkah, mencari makanan, minuman untuk keberlangsungan hidup mereka. Kembali lagi kepada yang tadi, bahwasanya setiap makhluk di situ senantiasa ingin memenuhi kebutuhan hidupnya di sini agar supaya bisa melangsungkan kehidupan mereka. Berkaitan di bukti keteraturan di alam semesta yang merupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, surah Al-Anbiya ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan fafataknahuma waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyun afala yu'minun. Artinya, apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu, kemudian kami memisahkan keduanya dan kami menjadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air, maka tidakkah mereka beriman? Artinya di sini ini peringatan buat mereka yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sudah membuktikan atau memberikan contoh kepada mereka bahwasanya dulu langit dan bumi menjadi satu. Dan Allah Subhanahu wa taala di situ memisahkan keduanya dan menjadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Maka ketika mereka melihat hal semacam itu, maka tidakkah mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya? Itulah bukti-bukti keteraturan di alam semesta yang mencerminkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih saya sampaikan kepada kalian semua yang sudah berpartisipasi di dalam channel saya. Semoga menjadi perantara kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat juga kepada para rasulnya. Sebelum saya tutup, mari kita ngirim Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baiti ajmain kullu syai'in la ilahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang selanjutnya, mari kita kirim Fatihah kepada kedua orang tua kita semuanya, guru-guru kita semuanya, kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, semoga diteguhkan Islam dan juga iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa supaya kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat juga kepada para rasulnya, dan semoga dipermudah setiap urusan-urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.